Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjawab tuduhan-tuduhan orang-orang yang kerap kali menuduh bahwasannya Al-Quran ini bukan perkataan Tuhan, bukan firman Tuhan. Itu cuma perkataan Muhammad biasa, cuma tulisan Muhammad yang dia dadakan gitu. Simpel saja untuk menjawab pertanyaan ini kita kembali lagi kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran telah menawarkan solusi, menawarkan jawaban terlebih dahulu. Dari zaman diturunnya Al-Quran, itu udah banyak orang-orang yang seringkali menuduh bahwasanya Al-Quran bukan kalam Tuhan, melainkan hanya karangan Muhammad. Itu dari dulu udah ada orang-orang kayak gitu. Jadi dalam surat Al-Furqan ayat 5 itu qalu asatirul awwalina tatabaha fahiyatum la alaihi bukrata wasila. Jadi orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik zaman dahulu, di zaman Rasulullah ketika Al-Quran turun, mereka pun sama. Mereka mengatakan ini hanya dongeng, cerita-cerita terdahulu saja gitu. Mereka mengatakan qalu asatirul awalin. Ini hanya dongeng, cerita-cerita terdahulu yang ditulis oleh orang-orang Yahudi Nasrani gitu, oleh pendeta Yahudi Nasrani, kemudian dibacakan kepada Muhammad, kemudian Muhammad menyebarkannya. Jadi katanya mereka itu mengatakan bahwasanya Muhammad itu tiap pagi dan tiap sore itu pergi ke pendeta Nasrani Yahudi untuk minta dibacakan, dituliskan cerita-cerita di masa lalu. Kemudian Nabi Muhammad menyebarkannya kepada para sahabat. Nah, uniknya Al-Quran langsung menjawab gitu. Jadi Allah tidak tinggal diam. Jadi Allah menjawab dalam surat Yunus ayat 16, "Qul law sya'allahu ma talautuhu 'alaikum wa la adrakum bih. Faqad labistu fikum umuram min qablih afala taqilun." Jadi kata Allah, katakan pada orang-orang yang menuduh bahwasanya Al-Quran itu berasal dari Muhammad, katakan, jikalau Allah berkehendak, maka aku tidak akan membacakannya kepada kalian dan aku tidak akan memberitahu pada kalian. Jadi kata kata Allah disuruh katakan kepada mereka. Jadi aku ini cuma disuruh oleh Tuhan, diwahyukan dan diperintah untuk menyebarkan. Kalau Tuhan nggak nyuruh, aku juga nggak bakal ngasih tahu kalian, nggak bakal ngebacain pada kalian. Terus penekanannya itu faqad labistu fikum umuram min qablih. Bukankah aku telah hidup dengan kalian itu 40 tahun lamanya? Kalian tahu sifatku, kalian tahu sikapku, kalian tahu watak Muhammad bagaimana, kebiasaan Muhammad gimana. Kalian tahu selama 40 tahun itu Muhammad itu ditinggal ayahnya ketika masih dalam kandungan, kemudian ditinggal ibunya ketika masih kecil, kemudian ditinggal kakeknya. Kalian tahu semuanya. Bahkan dalam hidupnya kalian juga tahu dia disibukkan dengan sosialisasi dengan masyarakat, disibukkan dengan berdagang, disibukkan dengan mengembala kambing, dan lain sebagainya. Dan kalian pun mengetahui bahwasannya selama 40 tahun itu, kalian tidak pernah melihat Muhammad ini belajar kepada seseorang, atau kepada Yahudi Nasrani juga nggak pernah belajar sedikit pun gitu. Maka dari mana pengetahuannya? Afala ta'qilun. Jadi kata Allah tuh, kalian nggak mikir ya gitu. Selama 40 tahun itu kalian saksi sejarah hidupnya loh. Kalian tahu. Bahkan di antara kalian semuanya itu meyakini betul kepribadian Rasulullah ini orang yang terpercaya. Kalian semuanya sebelum Muhammad diutus jadi Rasul, kalian semua sangat percaya kepada Muhammad. Muhammad adalah orang yang baik, orang yang jujur, orang yang amanah. Tapi ketika Muhammad turun, ketika Al-Quran turun kepada Muhammad dan Muhammad menyebarkannya, tiba-tiba kalian mengatakan ini adalah kebohongan belaka. Ini adalah perkataan Muhammad belaka dan sebagainya. Kalian gak mempercayai gitu. Padahal kalian tahu sejarahnya gitu. Dan selama 40 tahun ke belakang, Nabi Muhammad itu nggak pernah mengatakan satu perkataan yang persis dengan Al-Quran. Jadi kan Al-Quran ini kan khas. Bahasanya khas, sastranya khas, kemudian ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhannas gitu. Itu khas banget Al-Quran tuh. Tapi sebelum itu, sebelum Al-Quran turun, Nabi Muhammad nggak pernah sama sekali mengatakan perkataan yang gaya bahasanya itu persis seperti Al-Quran. Jadi ini menandakan bahwasanya Al-Quran ini nggak mungkin dari diri Muhammad, nggak mungkin tulisan atau karya Nabi Muhammad. Mana mungkin orang yang nggak pernah belajar bisa menghadirkan 6.236 ayat gitu. Jadi Al-Quran juga menjawab. Jadi kalau ada orang-orang yang menuduh, itu tuduhannya nggak berdasar argumentasi yang kuat gitu, hanya tuduhan belaka saja, sentimen gitu. Jadi santai saja. Sama Allah ya dijawab lagi gitu. Itu kan
argumentasi yang masuk akal. Bahkan kalau kalian nggak percaya pun kan dalam Al-Quran dikatakan, ya udah, datengin aja seperti mana Al-Quran, ayat-ayat seperti Al-Quran gitu, yang mengandung sasar yang tinggi, bahasa yang tinggi, mengandung sejarah dengan secara yang fakta gitu. Tapi buktinya sampai sekarang kalian nggak bisa gitu, cuma omong kosong belaka. Jadi itu argumentasi yang salah satu argumentasi yang dijelaskan dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.